Assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini kita mau masak santan kuning rebung dicampur telur. Langsung saja ya, ini dia bahan-bahannya. Cabai rawit kurang lebih 19 biji. Kemudian kelapa yang sudah diparut ya teman-teman, kurang lebih 300 gram. Kemudian bawang putihnya 4 siung, kemudian bawang merah kurang lebih 10 ya Pak teman-teman, tergantung besar kecilnya. Kemudian ini rebungnya ya teman-teman. Sebelumnya ini maaf tadi kelewatan di review. Tadi ini rebungnya sudah direbus terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita geprek sedikit-sedikit ya, nggak terlalu keras caranya digeprek, biar pas dimasak ntar mudah matang. Kemudian kenapa direbus terlebih dahulu? Kalau tidak direbus terlebih dahulu biasanya rasa airnya atau kuahnya biasanya agak pahit kalau tidak air yang rebusan pertama tidak dibuang. Jadi harus direbus dahulu, kemudian air yang dipakai direbus itu dibuang. Kemudian ini dia 3 butir telur. Ini dia kunyit dari desaku. Kemudian ntar kita pakai 2 butir kemiri ya, biar tambah biar tambah creamy, biar tambah kental. Kemudian ini kita pakai terasi sama asam, kemudian garam. Oke, itu saja ya yang bahan-bahan yang perlu disiapkan oleh ibu-ibu atau teman-teman yang mau memasak. Oke, kita akan langsung membuatnya. Yang pertama kita pakai tubuhkan ya teman-teman secara tradisional. Cabai rawitnya terlebih dahulu kita taruh sama garam. Garamnya dikira-kira saja ya teman-teman, 1 sendok. Ntar kalau sudah matang bisa baru diicip, kalau misalkan kurang baru bisa ditambah garamnya ya. Kemudian kita ulek. Setelah agak halus cabai rawitnya, kita taruh bawang putih terlebih dahulu. Kita repas-repas kayak gini ya teman-teman, biar cepat halusnya. Kalau bawang putihnya sudah halus, kemudian kita masukkan bawang merah. Sebenarnya biar lebih mudah, bawang merahnya ini kalau misalkan mau cepat halus bisa diiris-iris kecil ya terlebih dahulu. Tapi karena kita biar cepat langsung saja ya. Ini tadi bawang merah sama bawang putihnya udah kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Udah kita bilas dengan air bersih ya. Caranya sama kayak bawang putih tadi, ditumbuk-tumbuk kayak gini. Kira-kira kayak gini ya, sudah halus bawang merah sama bawang putihnya, sudah bercampur sama cabai rawitnya tadi. Kita bisa tambahkan kemiri 2 butir. Ini supaya kaldunya lebih gurih ya teman-teman. Cepat halus ya teman-teman. Kalau emang teman-teman
gak terbiasa pakai ulekan kayak gini, bisa langsung di blender ya teman-teman, tergantung dari kebiasaan teman-teman aja. Kalau saya lebih suka pakai ulekan kayak gini karena rasanya itu lebih enak. Kemudian kita tambahkan terasi ya teman-teman. Kurang lebih segini ya. Oke, kita ulek campur sama tadi yang tadi. Kita ulek sampai tercampur rata. Kurang lebih sudah tercampur, dan terakhir kita akan tambahin kunyit bubuknya. Oke, ini dia ya, kita kira-kira saja kunyitnya sekitar setengah sendok ya. Ini supaya kuahnya berwarna kuning. Kita ulek. Kalau ntar kuningnya masih dirasa kurang, kalau bubuk lebih gampang ya teman-teman. Kalau pakai kunyit bubuk, pas kita masak ntar kita bisa tambahkan. Oke, untuk bumbunya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini udah selesai, sudah halus, tinggal kita goreng sebentar. Kemudian kita beralih ke dalam untuk pembuatan kuahnya sama asamnya ini. Oke, ayo kita akan langsung kira-kira pakai airnya, kita kurang lebih 300 sampai 500 ml ya, biar kuahnya itu kental, gurih dan enak. Oke. Ya, proses pembuatan santannya, kelapa parut yang tadi itu kita kasih air ya, kurang lebih 300 sampai 500 ml ya. Kita lanjut, ntar kalau emang kurang kita bisa tambahkan. Kita bisa kasih air kelapa parutnya itu bisa sampai 2 kali. Ini dia kelapa parutnya, kayak kita remes-remes kayak gini ya, biar keluar santan aslinya. Ya, kurang lebih sekitar 2 menitan lah ya. Kalau ngerasa udah santannya benar-benar udah keluar intisarinya, kita bisa sudahan ya teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah lumayan lama ya teman-teman. Kalau rasa sudah cukup, tinggal kita saring. Kemudian oke. Begini seterusnya sampai santannya benar-benar habis. Nah, ini bisa kita kasih air lagi ya untuk kuahnya yang kedua kali. Oke, sedikit saja kalau untuk yang kedua ya. Sama prosesnya seperti tadi.
Oke, ini dia ya santannya teman-teman. Kemudian ini asam yang tadi itu ya, kita juga sama, dia kasih air kurang lebih ya 10 ya, sekitar 10 milian ya, sampai 30 mili. Kemudian kita juga remes-remes. Ntar kuahnya ini akan dicampur sama santan biar ada rasa asam-asamnya gitu ya. Kalau di tempat saya ini namanya bage ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita langsung saja kita nyalakan kompor. Kemudian saya sudah ada minyak goreng ya, sudah ada. Kita tunggu dulu sedikit panas. Lagi masak anakku sayang, lagi masak sayur rebung. Kira-kira kalau sudah panas, sambal yang kita sudah buat tadi itu tinggal kita masukkan. Kita goreng sampai baunya keluar harum ya teman-teman, atau sambalnya sudah matang. Kurang lebih seperti ini ya. Alangkah lebih nikmatnya ya teman-teman kalau sudah matang itu kita taburi bawang goreng. Tambah sedap. Oke, kita tunggu ya. Ini sudah mendidih. Kita tunggu beberapa menit lagi. Kalau sudah dirasa udah baunya keluar sampai kemana-mana, itu sambalnya sudah matang. Kenapa nak? Kenapa? Apa? Nih, beli jajan sana sama kakak. Nah, udah matang, kita masukin santan yang tadi itu ya teman-teman, secara perlahan. Oke. Kemudian air asamnya ya teman-teman. Oke, segitu aja. Kita terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan rebung yang tadi ya, rebung yang sudah direbus tadi teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit aja ya, biar tidak keciprat sama air kuah sayur rebungnya. Oke, ini dia ya teman-teman, rebungnya sudah ditaruh, sudah bercampur sama kuahnya. Ini kuahnya sudah berwarna kuning ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Ini dia, kelihatan kari-karinya di atas ya teman-teman. Kita tunggu, kalau sudah mendidih baru kita icip apa saja yang kurang ya, biar kita tinggal tambahkan. Oke. Oke teman-teman, kuahnya ini ya udah mau mendidih, tanda-tandanya udah gelembung ya teman-teman, udah mau mendidih. Oke, sebelum kita icip, kita tambahkan micinnya ya teman-teman. Micin terlebih dahulu kurang lebih setengah sendok. Kemudian
Penyedap rasa saya pakai Masako secukupnya saja. Kemudian kita aduk. Saya masaknya pakai wajan ya teman-teman. Kalau teman-teman bisanya pakai panci juga bisa ya, tapi karena saya tadi goreng sambalnya terlebih dahulu, jadi biar sekali-kali saja. Kemudian di wajannya juga cukup dan muat untuk sayur rebungnya. Oke, kita tunggu dulu sampai mendidih, kemudian kita icip. Kalau emang rasanya udah rasa kita pas, baru kita ceplukin telur yang tadi itu ya teman-teman. Tapi kita tunggu dulu sampai benar-benar mendidih. Santan sama sambalnya itu sudah menyatu. Ini lihat teman-teman. Udah kayak gini kan, udah berarti ini tandanya sudah mendidih, sudah matang. Insya Allah rebungnya sudah matang karena juga rebungnya tadi sudah direbus terlebih dahulu. Oke, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan telurnya ya, dengan satu per satu. Oke, ini sudah tiga ya, tiga-tiganya masuk telurnya. Kita tunggu dulu ya, jangan diaduk terlebih dahulu biar telur kuningnya itu tidak pecah. Kaldunya sudah kayak gini, ini sudah benar-benar matang ya teman-teman. Kalau dikira rebungnya sudah benar matang, kuahnya juga sudah diicip terlebih dahulu ya. Saya rasa kuahnya ini pas ya teman-teman. Saya sudah tambahin garam sama micin, kemudian Masako. Rasanya sudah mantap. Coba kita lihat telurnya ya, ini putihnya sudah ini, itu kuning telurnya ini. Coba kita, mungkin ada yang tidak pecah ya, yang itu tadi pecah satu ya teman-teman. Coba kita cari dulu yang masih utuh telur kuningnya. Agak sulit ternyata teman-teman mencari telur kuning yang masih utuh. Soalnya dia di sela-sela rebungnya ini teman-teman, itu dia. Udah bersampur sama rebungnya, menambah kaldunya lebih nikmat lagi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak suka telur, bisa pakai ayam, bisa pakai daging juga bisa ya, tetelan itu tambah enak juga teman-teman. Oke, mungkin ini ya kita review cara memasak rebungnya. Rebungnya ini kira-kira sudah matang ya teman-teman, siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan bisa jadi contoh teman-teman buat masak di rumah. Terima kasih.